Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya, Marcella Pujalestari. Saya mahasiswi semester 3 Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi tentang perkembangan prenatal dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian prenatal, yang kedua adalah faktor apa saja yang mempengaruhi prenatal, yang ketiga adalah tahapan-tahapan dalam prenatal, dan yang terakhir adalah gangguan dalam prenatal. Baik, kita masuk ke poin 1, yaitu pengertian prenatal. Jadi, prenatal itu berasal dari kata pra yang artinya sebelum dan natal yang artinya melahirkan. Jadi, prenatal adalah suatu perkembangan manusia yang terjadi sebelum melahirkan. Kemudian akan mengalami 3 tahapan lagi. Yang pertama adalah tahapan germinal, yang kedua adalah tahapan embrio, dan yang ketiga adalah tahapan fetus atau janin sehingga lahir menjadi bayi. Baik, kita akan memasuki poin kedua, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Faktor yang mempengaruhi prenatal ini harus diperhatikan agar janin tumbuh dengan sempurna. Faktor yang pertama adalah faktor teratogen, di mana ini adalah suatu zat yang dapat mengakibatkan kelainan pada janin. Contohnya yaitu seperti kita mengonsumsi obat-obatan, racun, narkoba, dan lain-lain. Memasuki faktor yang kedua, yaitu adalah faktor ibu, di mana ibu labil dapat mengakibatkan perkembangan janin itu tidak sempurna. Contohnya adalah ketika ibu itu mempunyai emosi, terus ketakutan yang berlebih akan mengakibatkan saluran darah tersebut tersumbat dan mengakibatkan janin kekurangan oksigen. Selain penyakit, umur ibu hamil juga sangat berpengaruh kepada janin. Misalkan ibu yang melahirkan saat umur remaja itu dapat beresiko prematur ataupun kematian. Sedangkan ibu yang hamil di umur parubaya akan mengakibatkan keguguran atau penyakit komplikasi. Memasuki faktor yang ketiga, yaitu adalah faktor ayah. Sangat penting bagi seorang ayah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada seorang ibu hamil. Dikarenakan faktor tersebut dapat membuat perkembangan janin itu lebih sempurna. Pada ayah juga terdapat faktor yang dapat mempengaruhi pramental atau janin, yaitu ketika ayah mengonsumsi narkoba, obat-obatan, dan lain sebagainya. Di situ ayah akan menghasilkan sperma yang tidak baik dan akan mengakibatkan janin itu tidak berkembang dengan sempurna. Masuk faktor yang keempat, yaitu adalah faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini juga sangat penting untuk kesehatan janin. Contohnya seperti polusi, racun, dan sebagainya itu dapat mengakibatkan janin itu tidak sehat. Baik, masuk poin yang ketiga adalah tahapan-tahapan pada prenatal atau janin. Yang pertama adalah germinal atau zigot, di mana di sini berawal dari pembuahan hingga 2 minggu. Terus yang kedua adalah embrio. Embrio ini dari 2 minggu sampai 8 minggu. Dan yang terakhir ada fetus atau janin, di mana dari 8 minggu sampai melahirkan. Tahapan ini yaitu pembuahan sampai 2 minggu, di mana zigot membelah diri menjadi kompleks dan menempel pada dinding rahim perempuan. Dalam waktu 36 jam zigot mengalami pembuahan, maka setelah itu zigot akan membelah
menjadi duplikat yang sangat cepat. Baik, di sini teman-teman bisa lihat gambar perkembangan embrio. Yang pertama adalah ketika bayi masih berusia 4 minggu, terbentuklah matanya, jantungnya, organ pernafasannya, dan lain-lain. Baik, di sini teman-teman bisa lihat yang kedua, yaitu di mana bayi sudah berusia 8 minggu. Di sini bayi sudah mulai muncul sistem sarafnya dan tulang belakang. Baik, di sini teman-teman juga bisa lihat yang ketiga, yaitu bayi yang sudah berusia 8 minggu hingga kelahiran, di mana di sini bayi berkembang sangat pesat, baik itu dari segi ukuran ataupun organ tubuhnya. Baik, kita akan memasuki poin yang keempat, yaitu gangguan perkembangan prenatal. Yang pertama adalah kemandulan. Di sini terjadi karena tidak adanya pembuahan antara hubungan suami istri selama 1 tahun. Baik itu bisa berasal dari ayah maupun ibu. Yang kedua adalah hamil anggur. Gangguan kehamilan ini ditandai dengan kondisi rahim yang berbentuk gelembung, yang berisi cairan dan berbentuk seperti buah anggur. Yang ketiga adalah kehamilan kosong, di mana kehamilan ini sel telur tidak dapat berkembang secara sempurna. Kemudian yang keempat adalah kehamilan ektopik, di mana kehamilan ini adalah suatu kehamilan yang dia berkembang di luar rahim di saluran telur. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching.